Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki waktunya untuk mengadakan perkuliahan K3 Lab. K3 Lab itu adalah mata kuliah yang wajib yang harus kalian ikuti, yaitu dengan 2 SKS. Waktunya adalah hari Kamis jam 1 tepat sampai jam 14.30 ya. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Hari ini Ibu ingin menyampaikan bahwa kuliah K3 Lab ini diampu oleh 2 orang dosen, yaitu Ibu Dahlia Sukmawati dan Ibu Pinta. Ibu Pinta kebetulan tidak hadir saat ini, tidak hadir bersama kita karena beliau sedang ada keperluan untuk mengurus kepegawaiannya. Nanti kita akan bertemu pada saat minggu depan atau di saat yang akan datang. Baik, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah sebuah mata kuliah yang wajib diketahui oleh seluruh mahasiswa prodi biologi, terutama prodi biologi pendidikan biologi S1 UNJ. Nah, apa yang akan dijabarkan atau apa yang ingin dihasilkan nantinya ketika kalian sudah selesai mengikuti materi mata kuliah ini? Ibu harapkan kalian semuanya akan bisa mengetahui apa itu definisi tentang K3. Kemudian mengapa kita perlu pentingnya untuk mengetahui keselamatan kerja ketika kita bekerja di laboratorium. Kemudian di sini juga akan diberitahu bagaimana level dari tingkat biosafety yang ada. Seperti kita ketahui, biosafety level itu ada tingkat 1, 2, 3, dan 4. Bedanya apa? Kemudian ada alat-alat yang ada di masing-masing laboratorium itu apa saja. Kemudian kalian juga akan diberitahu atau kita akan diskusi dan belajar mengenai bagaimana cara menanggulangi bahaya yang kemungkinan ada di laboratorium, baik itu bahaya fisik, bahaya kimia, maupun bahaya api dan bahaya molekular kalau kita bekerja di laboratorium molekular. Kemudian di situ juga akan dijelaskan bagaimana jenis-jenis penanggulangannya. Kemudian APD atau alat proteksi diri kita tuh apa saja. Nah, kemudian di sini juga akan dijelaskan atau kita juga akan berdiskusi bagaimana terkait dengan pandemi yang sekarang berlangsung. Itu Ibu rasa Ibu sangat penting untuk kita juga memasukkan sebagai salah satu topik bahasan yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Baik, kemudian ketentuan lainnya adalah pendekatan perkuliahan. Pendekatan kuliahnya adalah dengan cara kita berdiskusi, kemudian ada praktikumnya juga. Ibu pengennya kita akan menggunakan berbagai macam platform untuk PJJ ini. Salah satunya adalah YouTube ini, kemudian nanti juga ada Google Meet, kemudian ada juga Zoom yang nanti akan Ibu kolaborasikan untuk kita memudahkan kalian memahami mata kuliah ini. Kemudian terkait dengan evaluasi, kita akan mengadakan UTS, UAS, presentasi tugas, dan praktikum. Praktikumnya seperti apa itu nanti akan dijelaskan setelah UTS berlangsung. Praktikumnya bisa jadi kalian menganalisis berdasarkan yang ada di YouTube ataupun berdasarkan yang ada di laman informasi di media sosial yang ada di dunia maya. Harusnya kalau pada saat kita tidak pandemi, barangkali kita juga akan praktikum seperti bagaimana caranya melakukan tindakan penanggulangan terhadap bahaya kimia, kemudian ataukah bahaya api atau bahaya listrik, atau segala macam bahaya yang ada. Cuman akan tetapi karena kita terkait dengan pandemi, maka kita akan memanfaatkan seluruh informasi yang ada di dunia maya ini. Nah, kemudian berikutnya adalah silabinya. Silabinya ini adalah untuk kelas A, kalian adalah kelas B. Baik, kita akan ada 14-15 kali pertemuan.
yang itu adalah dimulai dari sekarang, tanggal 24 September, itu adalah pendahuluan dan gambaran perkuliahan. Di sini akan dijelaskan apa itu kuliah, tadi sudah Ibu sampaikan, kemudian bagaimana evaluasinya, materi apa saja yang akan disampaikan. Nah, terkait dengan ini semua, ini sudah dijelaskan mengenai tanggal pertemuannya. Ibu sudah membuat sebuah ketetapan tanggal pertemuannya, ini adalah di bulan ini, bahwa nanti akan dijelaskan mengenai definisi K3 Lab, kemudian alat-alat apa saja di laboratorium, dan bagaimana cara kita memaintain atau bagaimana cara kita melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat yang ada di laboratorium dan bahayanya apa. Kemudian kita juga akan belajar mengenai berbagai macam laboratorium dan biosafety-nya. Ada laboratorium dengan BSL atau BSL level 1, ada laboratorium dengan BSL level 2, 3, dan 4. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Nah, pada tanggal 5 November 2020, kita akan belajar mengenai berbagai jenis bahaya yang mungkin ada kalau kita bekerja di laboratorium. Mengapa kita perlu itu semua? Karena kita berusaha untuk mencegah, kemudian menjadi mahasiswa yang aware terhadap kondisi di laboratorium. Karena laboratorium itu adalah jantungnya kita sebagai seorang saintis. Nah, bahaya-bahaya yang akan dijelaskan itu meliputi bahaya fisik, bahaya kimia, kemudian bahaya juga yang terkait dengan kegiatan molekuler. Nah, setelah itu UTS. Di sini ada dosen pengampu, ya. Dosen pengampu itu adalah P, itu adalah Bu Pinta. Kemudian DS itu adalah Dahlia Sukmawati atau Ibu. Berarti selama proses sebelum UTS itu akan diberikan materi oleh Bu Pinta. Tetapi mungkin nanti kita akan Ibu diskusikan dengan Bu Pinta kapan beliau masuk, karena terkait beliau sedang melakukan pengurusan sebagai calon PNS, ya, karena jadi kita insya Allah akan berkolaborasi. Nah, setelah 7 kali pertemuan, maka kalian akan melakukan UTS, ya. UTS ini akan dilakukan, biasanya formatnya adalah format daring juga. Bisa lewat menggunakan Google Meet, bisa juga pakai Quizy. Biasanya Ibu pakai Quizy. Salah satu selain dari Google Meet itu Ibu pakai Quizy. Jadi nanti silahkan kalian download Quizy ini. Kemudian setelah UTS itu kita masih ada pertemuan, yaitu APD, perlindungan diri itu apa saja, kemudian rambu-rambu bahaya itu di lab biologi itu seperti apa, pengelolaan limbah, kemudian penggunaan dan perawatan alat yang terkait dengan limbah dan APD, kemudian berikutnya adalah bahaya api, dan terakhir Ibu menggarisbawahi kita juga akan memberikan penjelasan mengenai bahaya virus SARS-CoV dan pencegahannya untuk antisipasi kita di laboratorium. Ini adalah satu hal yang penting karena akan Ibu juga memberikan penjelasan bagaimana cara kita melakukan antisipasinya, bagaimana cara mencegah terjadinya pandemi. Ini perlu kalian ketahui, ya. Ini adalah tata tertibnya, minimal kehadiran 80%. Jadi tidak boleh kurang dari 80%. Kalau kurang dari 80%, maka kalian akan Ibu pertimbangkan apakah diperbolehkan untuk ikut UTS atau UAS. Kalaupun ada apa-apa, tolong disampaikan pada PJ atau Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah kehadiran. Kehadiran itu harus tepat waktu, misalnya jam 1, karena selama proses ini kita daring, maka itu semua akan kita diskusikan, tidak boleh telat. Kemudian mungkin sebelumnya PJ-nya akan menghubungi Ibu, kita mempergunakan platform apa. Kemudian membaca buku literatur. Nah, ketika kita membaca buku literatur, itu banyak sekali literatur yang bisa kalian download. Nah, ini adalah beberapa buku literatur yang Ibu pergunakan untuk kita memahami mata kuliah K3 Lab. Walaupun sebenarnya masih banyak juga ada yang lain, cuman ini tidak Ibu tampilkan, tetapi ini adalah buku-buku yang Ibu pergunakan, salah satunya untuk kita memudahkan proses pembelajaran. Tetapi di samping ini semua, kalian juga boleh untuk mempergunakan buku lain untuk lebih memahaminya.